Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kurikulum dan sumber perkembangan kurikulum. Baik, sebelum itu kita mesti tahu apa itu teori. Teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Teori merupakan perangkat pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk definisi deskriptif atau fungsional, suatu konstruktif fungsional, asumsi-asumsi, hipotesis, generalisasi, hukum, atau term-term. Isi rumusan-rumusan tersebut ditentukan oleh lingkup dari rentetan kejadian yang dicakup, jumlah pengetahuan empiris yang ada, dan tingkat keluasan dan kedalaman teori dan penelitian di sekitar kejadian-kejadian tersebut. Nah, kalau konsep-konsep itu diterapkan dalam kurikulum, maka dapatlah dirumuskan tentang teori kurikulum, yaitu sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Bahan kajian dari teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Nah, menurut Bobit, inti teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda pada dasarnya sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan teliti dan bermacam-macam, tergantung pada tingkatnya maupun jenis lingkungan. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, dan apresiasi tertentu. Hal-hal itu merupakan tujuan kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu, ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai anak. Seluruh tujuan beserta pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian teori kurikulum. Nah, menurut Beckham, dia mengidentifikasi 6 komponen kurikulum sebagai bidang studi, yaitu landasan kurikulum, isi kurikulum, desain kurikulum, rekayasa kurikulum, evaluasi dan penelitian, dan pengembangan teori. Menurut Hollis Caswell menekankan pada partisipasi guru, berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dalam merumuskan pengertian kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan belajar, desain kurikulum, menilai hasil, dan sebagainya. Nah, menurut Propley W. Taylor, dia mengemukakan 4 pertanyaan pokok yang menjadi inti kajian kurikulum. Tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh sekolah? Yang kedua, pengalaman pendidikan yang bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif? Dan yang keempat, bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai? Nah, perkembangan lebih lanjut, kurikulum dapat juga dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai arti. Ada 2 arti. Yang pertama, kurikulum dalam arti sempit atau tradisional, dan kurikulum dalam arti luas atau modern. Nah, dalam arti sempit, kurikulum itu sebagai a course as a specific fixed course of study as in school or college as one leading to a degree. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran. Dalam pengertian ini, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Nah, yang dikatakan bahwa kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Pengertian kurikulum ini saat sekarang sama dengan rencana pelajaran di sekolah yang disajikan guru kepada murid. Nah, kurikulum semacam ini tidak lebih dari daftar singkat mengenai sasaran dan isi pendidikan yang diajarkan di sekolah atau program silabus atau pokok bahasa yang akan diajarkan. Dalam hubungan ini, kurikulum seperti
yang tadi disebutkan mempunyai kaitan hanya sedikit pada kehidupan, terlepas dari kenyataan yang konkret, sehingga terjadi jurang antara pengalaman dan pendidikan dan tidak adanya segala macam bentuk tanggung jawab atau keikutsertaan murid di dalam proses pendidikan. Sedangkan arti kurikulum dalam dunia pendidikan yang dalam arti luas atau modern, kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan murid dapat memberikan pengalaman belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan di dalam kelas, misalnya kegiatan dalam mengikuti proses belajar mengajar, tatap muka, praktek keterampilan, dan sejenisnya, atau kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan pramuka, wisata karya, kunjungan ke tempat-tempat wisata atau sejarah, peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dan sejenisnya. Bahkan, semua kegiatan yang berhubungan dengan pergaulan antara murid dengan guru, murid dengan murid, murid dengan petugas sekolah, dan pengalaman hidup murid sendiri. Tegasnya, pengertian kurikulum ini mengandung cakupan yang luas karena meliputi semua kegiatan murid, pengalaman murid, dan semua pengaruh baik fisik maupun non-fisik terhadap pertumbuhan dan perkembangan murid. Kurikulum dalam pengertian rencana belajar bersamaan arti dengan pengajaran. Artinya, kurikulum itu banyak berkaitan dengan rencana dan cita-cita yang ingin dicapai, sedangkan pengajaran terletak pada perwujudan atau pelaksanaan rencana itu dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, hubungan antara kurikulum dengan pengajaran juga dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, model dualistis. Nah, model dualistis ini menggambarkan kurikulum dan pengajaran terpisah. Perencanaan dan pelaksanaan tidak serasi, keduanya dapat dilukiskan seperti yang terdapat pada gambar. Oke, kemudian yang kedua, model berkaitan. Nah, model berkaitan di sini menggambarkan bagian-bagian esensial yang terpadu. Hubungan yang dapat dilihat seperti gambar. Jadi, antara kurikulum dan pengajaran itu terpadu. Kemudian yang ketiga yaitu model konsentris. Model konsentris ini menggambarkan kurikulum berhubungan dengan pengajaran dengan memungkinkan kurikulum dalam pengajaran atau pengajaran di dalam kurikulum yang satu menjadi subsistem yang lain atau yang satu bergantung pada lainnya. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir adalah sumber pengembangan kurikulum. Nah, sumber pengembangan kurikulum kita mengetahui beberapa hal yang menjadi sumber atau landasan inti penyusunan kurikulum. Pengembangan kurikulum pertama bertolak dari kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Karena sekolah mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa, kurikulum, terutama isi kurikulum, diambil dari kehidupan orang dewasa. Para pengembang kurikulum mendasarkan kurikulumnya atas hasil analisis pekerjaan dan kehidupan orang dewasa. Kemudian selanjutnya kebudayaan. Nah, manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya, dan turut menciptakan budaya. Untuk dapat hidup dalam lingkungan budaya, dia harus mempelajari budaya, maka budaya menjadi sumber utama isi kurikulum. Budaya ini mencakup semua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar, nilai adat istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah anak. Nah, dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar adalah anak. Pendidikan atau pengajaran bukan memberikan sesuatu pada anak, melainkan menumbuhkan potensi-potensi yang telah ada pada anak. Anak menjadi sumber kegiatan pengajaran, dia menjadi sumber kurikulum. Ada 3 pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu kebutuhan siswa, perkembangan siswa, serta minat siswa. Jadi, ada pengembangan kurikulum
bertolak dari kebutuhan-kebutuhan siswa, tingkat-tingkat perkembangan siswa, serta hal-hal yang diminati siswa. Terakhir, yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial politik di Amerika Serikat. Memegang kekuasaan sosial politik yang menentukan kebijaksanaan dalam kurikulum adalah Board of Local Education yang mewakili negara bagian. Di Indonesia, pemegang kekuasaan sosial politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dirjen Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Balitbandiknas, atau kalau di Departemen Agama dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Pendidikan Madrasah dan Diperta atau Dirjen Pendidikan Islam yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Dengan adanya desentralisasi, maka disinilah masing-masing lembaga atau daerah mempunyai otoritas dalam penyusunan kurikulum. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.